Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helianti Hilman. Saya adalah founder Javara Indonesia dan Sekolah Seniman Pangan. Hari ini saya akan berbicara mengenai pentingnya rebranding budaya pangan Indonesia. Karena tujuannya adalah bagaimana kita bisa membangun ketahanan pangan Nusantara baik untuk sekarang maupun untuk masa depan. Indonesia adalah negara kepulauan yang posisinya adalah di selatan dan utara Katulistiwa, dan ini memberikan kita suatu keunikan ragam ekologis yang sekaligus menjadi sumber ragam dari bahan pangan itu sendiri. Indonesia punya alam yang luar biasa dan alam menyediakan semuanya. Baik itu di lautan, di pesisir, di hutan, di pegunungan, dataran rendah, di kawasan mangrove, kemudian di kawasan gambut, lahan gambut, dan juga bahkan di daerah-daerah kering pun sebenarnya sumber-sumber makanan Indonesia itu semuanya tersedia. Pertanyaannya adalah apakah kita masih mengenali ya makanan-makanan itu? Alam kita sudah menyediakan semua sumber bahan makanan itu. Apakah itu bentuknya karbo, seperti dari biji-bijian serealia, umbi-umbian, bahkan buah seperti sukun dan pisang pun itu sebenarnya juga merupakan sumber karbo. Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan garam dan pemanis pun di Indonesia itu ragamnya luar biasa sekali. Termasuk jangan lupa Indonesia sangat dikenal sebagai negara rempah. Nah, jadi dari apa yang disediakan oleh alam, kita mau bicara mengenai karbohidrat, mengenai protein, mengenai vitamin, mengenai mineral, mengenai nutrisi, mengenai serat, semuanya sudah ada. Pertanyaannya kenapa ya sampai sekarang kita masih harus bergelut dengan isu ketahanan pangan? Kenapa? Karena sistem budaya pangan Nusantara kita sudah tercabut oleh sistem maupun oleh pasar. Kita kehilangan warisan bahan pangan Indonesia, kita kehilangan kearifan lokal kita kehilangan kedaulatan pangan kita. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita harus berbicara mengenai rebranding Indonesia. Sumber pangan kita didominasi oleh pangan olahan dan pabrik. Ketergantungan kita kepada industri pangan, kepada jaringan supermarket luar biasa. Dulu kayaknya nggak ada ya cerita bahwa kita itu kalau ditanya mau cari makanan kemana, kita kalau sekarang pasti jawabannya adalah ke supermarket, ke pasar, ya kan? Nah, sementara kalau dulu, kalau saya waktu masih kecil dulu, waktu saya mau memasak, ibu saya mau memasak, pasti bilangnya begini, Dek, tolong ke kebun ambilkan sayuran, ambilkan cabai, tangkapin ayam, suruh Cak Holil untuk potong. Tradisi itu sudah hilang. Tradisi kita sebagai negara agraris, sebagai negara maritim, sebagai negara kehutanan itu sudah hilang sama sekali. Dulu yang namanya profesi petani itu bukan profesi yang terpisah. Dulu semua orang Indonesia itu sudah pasti bertani. Seluruh penjuru Nusantara pilihannya adalah apakah mereka bertani atau mereka nelayan atau mereka menjadi perimba. Dan itu bukan sesuatu yang terpisah, itu adalah sesuatu yang terintegrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam budaya modern ini profesi itu menjadi seolah-olah menjadi profesi yang terpisahkan. Saya masih ingat sekali, dulu guru-guru saya itu juga bertani. Ada mantri di puskesmas mereka juga bertani, mereka masih meluangkan untuk memproduksi sendiri bahan makanannya. Nah, jadi pertanyaannya adalah kedaulatan pangan kita kenapa menjadi tergantikan oleh ketahanan pangan, di mana ujung-ujungnya ketahanan pangan kita disupportnya oleh impor, bukan oleh bahan domestik. Jadi kayaknya agak sedikit konyol ya kalau kita lihat negara yang begitu kaya, begitu subur, begitu banyak ragam makanannya, tetapi ujung-ujungnya kita mengimpor sebagian besar dari bahan makanan kita. Kita bicara mengenai kita adalah bangsa tempe. Ya kan, kita tempe adalah tradisi kita yang dari tahun 1800-an itu sudah ada disebutkan di Serat Centini. Pertanyaannya adalah kedelainya dari mana ya? Karena ternyata sekarang ini 90% kedelai yang ada di Indonesia yang digunakan untuk tempe itu adalah kedelai impor. Jadi di mana letak tempe sebagai budaya bangsa Indonesia apabila bahan bakunya saja itu sudah merupakan bahan baku yang sifatnya adalah impor. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita bisa lakukan? Ya. Nah, jadi di sini kita perlu sekali untuk melakukan rebranding.
dari warisan pangan Nusantara. Bagaimana kita melakukan rebranding? Yang pertama adalah di satu sisi kita punya modal dasar. Modal dasar kita itu adalah warisan keanekaragaman hayati pangan Nusantara. Kemudian kita juga punya warisan kearifan lokal. Ilmu-ilmu yang dimiliki oleh nenek moyang kita, yang syukur-syukur kalau sebagian masih menurun ke kita, untuk bisa mengenali, mengidentifikasi tanaman dan bahan pangan apa yang edible, yang bisa dimakan. Kalau saya sekarang dilepas ke hutan, mungkin saya akan bingung tuh yang bisa dimakan, yang mana yang tidak. Kalau dulu semua orang sudah tahu, pergi kemana saja mereka sudah bisa mengidentifikasi. Nah, kita punya warisan bahan pangan Indonesia, kita punya warisan kearifan lokal dan pengetahuan lokal mengenai apa yang bisa dimakan. Inilah yang harus kita kombinasikan dengan inovasi, dengan branding, dan paling utama adalah dengan entrepreneurship. Karena entrepreneurship inilah yang akan mengubah bahan dasar tadi menjadi sesuatu yang bisa masuk kepada pasar. Sudah waktunya Indonesia untuk mengkinikan kembali, kita punya warisan, menampilkan lagi bahan pangan lokal Indonesia dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih kekinian, dengan cara yang bisa dipahami oleh pasar. Kenapa? Karena pasar sudah puluhan tahun terputus. Anak-anak kita, cucu-cucu kita itu sudah terputus sama sekali dari apa yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, di mana entrepreneurship harus dibangun? Justru entrepreneurship itu harus dibangun di kawasan pedesaan dan pedalaman Indonesia. Kenapa? Karena disitulah yang merupakan sumber-sumber keanekaragaman yang masih terjaga. Kalau kita di kota seperti ini sudah banyak yang hilang, atau mungkin udah hampir hilang semua. Justru kita harus membangkitkan kembali rural entrepreneurship, kewirausahaan desa, dan kita berharap bahwa anak-anak muda Indonesia bisa tetap kembali berkarya di desanya masing-masing, tapi dengan cara yang berbeda. Berbedanya di mana? Yang pertama itu adalah entrepreneurship harus dibangun. Mereka bukan hanya petani, mereka bukan hanya perimba, mereka bukan hanya nelayan, tapi mereka adalah food entrepreneur. Di mana food entrepreneurship ini membuat mereka akan mengadopsi kreativitas di dalam berinovasi, di dalam mengolah, menciptakan nilai tambah dan membangun branding. Kalau kita lihat Indonesia dengan suku yang 700-an lebih, ya, suku bangsa yang kita memiliki suku lebih dari 700-an, dan mereka memiliki ragam budaya pangan yang berbeda, cara teknik pengolahan yang berbeda, cara penyajian yang berbeda. Ini adalah sumber kekayaan buat Indonesia. Indonesia itu terlalu kaya untuk dikerdilkan menjadi sesuatu yang uniform, menjadi satu, karena justru blessing, subsidi Tuhan untuk Indonesia itu adalah terletaknya adalah keberagaman tadi. Kalau kita bicara dari Aceh sampai Papua, masing-masing memiliki karakter budaya, karakter ragam pangan, karakter budaya dari sukunya sendiri yang sangat beragam, dan inilah yang akan menciptakan sesuatu yang seksi untuk di pasar, sesuatu yang unik, yang ada daya pembeda. Karena prinsipnya adalah Indonesia seharusnya tidak terjebak dengan ekonomi berbasis volume. Kenapa? Karena kalau kita berbasis volume, mungkin kita akan kalah dengan Cina, mungkin kita akan kalah dengan Vietnam, mungkin kita akan kalah dengan India. Indonesia harus membangun ekonomi berbasis jati diri budaya kita, dari keragaman kita, baik dari sisi ragam pangan maupun dari sisi ragam budaya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengkinikan budaya makanan kita ini, warisan tanaman pangan kita. Yang pertama adalah kita harus memahami pasar. Nah, seringkali inisiatif-inisiatif yang ada di antara yang punya inisiatif di hulu untuk menjaga kelestarian bahan pangan dengan di pasar ini terputus. Tidak ada koneksi yang membuat mereka bisa tersambungkan. Disinilah pentingnya entrepreneurship dan membangun mata rantai yang terintegrasi. Yang pertama adalah inovasi sangat diperlukan. Kenapa? Karena kalau tidak, pasar akan sulit untuk memahami. Saya ambil contoh misalnya begini. Salah satu tanaman superfood Indonesia itu adalah kelor.
Kelor ini sangat kaya nutrisi, bahkan istilahnya superfood ya, karena proteinnya 2 kalinya daging sapi, vitamin C-nya lebih tinggi dari jeruk, vitamin A-nya lebih tinggi dari wortel, potasiumnya lebih tinggi dari pisang, kalsiumnya 14 kalinya dari susu. Pertanyaannya adalah kalau orang Indonesia, masyarakat modern sekarang disuruh makan kelor, mereka masih mikir, sebentar, kelor dibikin apa ya? Diolahnya bagaimana ya? Rasanya seperti apa? Nah, bagaimana kelor ini kemudian menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari makanan seharian. Salah satunya yang kami lakukan di Jafara adalah dengan menyajikan mie yang dicampur dengan bahan kelor, mie yang dicampur dengan ubi ungu, mie yang dicampur dengan kunyit. Dan ini bukan hanya akhirnya digunakan untuk keperluan di dalam negeri, tapi juga kita ekspor. Kenapa? Karena ada keunikan itu sendiri. Kalau misalnya kita menghadirkan warisan bahan pangan lokal tanpa inovasi dan tanpa kreasi yang mendekatkan dengan pasar, maka ini akan menjadi terputus dan tidak bisa berkelanjutan. Yang menjadi tantangan kita itu adalah bagaimana membangun entrepreneurship tadi. Kenapa? Karena di sini diperlukan ekosistem yang sangat kondusif untuk lahirnya entrepreneur desa. Kenapa? Karena tadi selain untuk bisa mencapai inovasi yang bisa diterima oleh pasar, tentunya entrepreneur di desa itu mereka perlu ekosistem yang mensupport. Bagaimana mereka bisa membranding dari produk-produk mereka sebagai produk yang padat nutrisi, tapi sekaligus juga enak, tapi sekaligus juga sangat mudah dipahami oleh pasar. Sudah waktunya kita untuk bertindak. Jika Anda petani atau perimba atau nelayan, jangan lupa gali terus bahan pangan lokal kita, perkenalkan lagi bahan pangan Nusantara tapi dengan cara yang berbeda. Kalau Anda adalah konsumen, jadilah mindful consumer. Jadi konsumen yang berkesadaran, yang peduli dengan asal-usul dan dampak dari makanan yang kita konsumsi. Karena saya sangat percaya, kami sangat percaya kita bisa mengubah warna sistem pangan Nusantara menjadi berdaulat, berkeadilan dan berkelanjutan sekaligus menyehatkan untuk bangsa. Waktunya kita untuk berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budaya, perkenalkan saya adalah Felipa Amanta, Kepala Peneliti di Center for Indonesian Policy Studies, sebuah think tank non-profit yang bergerak di bidang kebijakan publik. Senang sekali saya mendapat kesempatan untuk mengisi salah satu sesi pada rangkaian acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020 ini, yang merupakan agenda tahunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di tahun 2020 ini, PKN kembali diselenggarakan dengan mengangkat tema Tutur, Kultur, dan Luhur. Harapannya, lewat konferensi yang dibangun, ada diskusi lewat tutur dalam upaya mengangkat nilai budaya, kultur, yang mengakar dalam diri untuk kemudian ditinggikan di tengah masyarakat saat ini, luhur. Pada sesi berjudul Peran Kebudayaan Membangun Keadilan Pangan, saya ingin membahas hak atas makanan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan bagaimana kita bisa menuju pemenuhan hak tersebut. Saat ini, kelaparan dan gizi buruk masih menjadi masalah besar di Indonesia. Menurut laporan bersama Asian Development Bank, International Food Policy Research Institute, dan Bappenas, di tahun 2016 hingga 2018, 22 juta warga Indonesia menderita kelaparan. Dalam Global Hunger Index 2020, Indonesia berada di peringkat 70 dari 107 negara berdasarkan tingkat kelaparan, di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Global Hunger Index juga mencatat bahwa 31% anak di bawah 5 tahun mengalami stunting atau pertumbuhannya terhambat karena nutrisi yang tidak tercukupi. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka stunting dunia yang sekitar 21%. Tingkat stunting bahkan lebih tinggi di provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah yang mencapai sekitar 40%. Kelaparan dan gizi buruk tidak hanya berdampak kepada kesehatan dan perkembangan tubuh, tetapi juga kepada perkembangan otak dan kognisi, serta produktivitas.
Anak yang mengalami stunting cenderung akan mempunyai performa pendidikan yang lebih rendah dan lebih sering sakit. Lalu mengapa masalah ini masih sering terjadi? Salah satu faktor adalah keterbatasan akses terhadap pangan yang bernutrisi. World Food Program mencatat bahwa lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan bernutrisi. Tidak heran, harga makanan di Indonesia masih sangat mahal. Saking mahalnya, bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, lebih dari separuh pengeluarannya dialokasikan untuk membeli makanan. Harga makanan kita juga lebih mahal dibandingkan harga internasional. Beras yang menjadi makanan pokok bagi kebanyakan warga Indonesia bisa lebih dari 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga beras internasional. Harga komoditas pokok lainnya masih lebih mahal lagi. Menurut perhitungan Center for Indonesian Policy Studies, satu keluarga bisa berhemat sekitar Rp200.000 per bulan jika harga Indonesia bisa turun ke level harga internasional. Karena harga yang mahal ini, Indonesia memiliki rata-rata konsumsi daging, baik daging sapi maupun daging ayam, yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Padahal, daging merupakan sumber protein yang sangat penting bagi kesehatan. Selama pandemi COVID-19 ini, situasi menjadi semakin parah, apalagi karena banyak rumah tangga mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Dalam survei World Bank, di bulan Mei, 38% rumah tangga melaporkan mengonsumsi makanan lebih sedikit. Kondisi telah membaik sedikit di bulan Agustus, namun masih ada 30% rumah tangga yang melaporkan pengurangan konsumsi. Kebanyakan rumah tangga yang melaporkan kekurangan makanan adalah rumah tangga yang berpendapatan rendah, berpendidikan rendah, mengalami penurunan pendapatan, dan yang tinggal di luar DKI Jakarta. Hal ini dapat berimplikasi jangka panjang terhadap kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas nantinya. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak dasar atas pangan berkualitas, bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai bentuk kebudayaan. Kita bisa membayangkan ragam kuliner Indonesia yang sangat kita banggakan, mulai dari nasi goreng, rendang, dan banyak kuliner Nusantara lainnya. Makanan pun menjadi bagian penting dari tradisi dan budaya, seperti di acara selamatan atau acara-acara adat dan budaya lainnya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Namun sayangnya, ketahanan pangan ini masih belum terpenuhi. Akses terhadap pangan yang beragam, bergizi, dan terjangkau di Indonesia masih terhambat oleh beberapa faktor multidimensi. Pertama, produksi domestik di sisi hulu masih banyak sekali tantangannya. Sebagian besar pertanian Indonesia dibentuk atas lahan kecil kurang dari 1 hektar yang dikerjakan secara tradisional tanpa teknologi modern. Penggunaan teknologi yang membutuhkan skala besar juga masih susah dan mahal. Lahan pertanian semakin berkurang karena urbanisasi dan industrialisasi. Jumlah petani juga semakin berkurang karena banyak anak muda yang meninggalkan sektor pertanian untuk memilih melakukan pekerjaan yang lain. Petani juga sering kesusahan mengakses modal dan juga input yang berkualitas, seperti bibit, pupuk, atau pestisida. Apalagi, ancaman krisis iklim membuat sektor pertanian semakin tidak menentu, seperti karena kemarau berkepanjangan, banjir, atau kualitas tanah yang menurun. Akhirnya, pertanian Indonesia masih stagnan dan cenderung menurun. Produktivitas pertanian tidak kunjung meningkat.
Hal ini sangat disayangkan karena ada sekitar 30 juta petani yang bergantung kepada sektor pertanian untuk hajat hidupnya. Kedua, setelah dari produksi, rantai distribusi pertanian pun semakin kompleks. Dari produsen hingga ke konsumen, makanan perlu melewati hingga 6 hingga 7 aktor berbeda, seperti pengepul, tengkulak, pasar besar, dan juga pasar-pasar lainnya. Selain itu, sentra produksi masih terkonsentrasi di pulau-pulau tertentu. Contohnya, produksi beras terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera yang menyumbang 76% beras Indonesia. Distribusi pangan ke pulau-pulau luar Jawa menjadi susah, apalagi dengan infrastruktur yang kurang memadai. Alhasil, harga pangan di pelosok Indonesia, seperti di Papua, jadi jauh lebih mahal dibandingkan harga di Jawa. Telur yang seharga Rp21.000 di Jawa Timur bisa seharga hampir Rp40.000 di Papua. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan juga masih tergantung kepada produksi domestik dan tidak terbuka kepada opsi pasar global yang dapat menyuplai makanan berkualitas dengan harga lebih murah. Alih-alih melindungi petani, hambatan perdagangan pangan baik secara tarif maupun non-tarif malah mengakibatkan harga pangan di pasar menjadi mahal. Semua hambatan-hambatan ini memang rumit. Namun, sebenarnya hambatan-hambatan ini bisa diselesaikan melalui kerjasama antara pemerintah, petani, universitas, pelaku usaha, dan juga konsumen. Pertama, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang berpihak kepada petani maupun masyarakat. Strategi ketahanan pangan dan pertanian perlu terus mendukung peningkatan dan efisiensi produksi pertanian domestik, serta keadaan dan keterjangkauan pangan bagi konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan menyeimbangkan pasokan makanan domestik dan impor bersamaan dengan peningkatan produksi domestik. Hambatan perdagangan dan hambatan sektor pertanian yang merugikan patut dihapuskan. Dalam penyusunan kebijakan ini, pemerintah perlu terus berdialog langsung dengan para petani, pelaku usaha, maupun konsumen, demi suatu kebijakan yang berbasis bukti dan informasi. Kedua, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan universitas maupun pihak swasta dan petani untuk terus mencari inovasi sektor pertanian yang cocok untuk pertanian Indonesia. Inovasi dapat berupa teknologi, sarana prasarana, dan input seperti benih dan bibit dan pupuk dan pestisida yang lebih berkualitas. Inovasi juga diperlukan dalam pengolahan dan rantai distribusi pangan. Inovasi ini dapat didukung oleh keterbukaan sektor pertanian terhadap investasi, baik dari dalam negeri maupun dari asing. Yang ketiga, dan tak kalah pentingnya, konsumen juga perlu ikut andil untuk terus meningkatkan ketahanan pangan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi komunitas. Mari kita budayakan makanan yang beragam dan bergizi. Mari juga kita eksplorasi makanan lokal yang bisa ditemukan di daerah kita masing-masing. Sebagai kesimpulan, memang masalah ketahanan pangan di Indonesia kompleks dan berat sekali dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari produksi, pengolahan, dan rantai distribusi, yang hingga akhirnya sampai ke konsumen, banyak sekali faktor yang saling berkaitan membentuk situasi ketahanan pangan kita saat ini yang masih kurang optimal. Untuk meningkatkan ketahanan pangan, dibutuhkan kerjasama yang kuat antar pemerintah, petani, universitas, pelaku usaha, dan juga masyarakat untuk mendukung pertanian yang lebih maju, serta makanan yang lebih terjangkau. Bersama-sama, kita dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia demi Indonesia yang lebih sehat dan maju. Nantinya, seluruh rangkaian acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020 akan dapat ditonton sepanjang bulan November 2020. Mulai dari konferensi, pagelaran, pameran, parade, hingga kompetisi. Keseluruhan rangkaian acara ini akan dapat sahabat budaya saksikan di berbagai platform digital, mulai dari televisi hingga layanan video streaming. Sesi ini juga nantinya bisa ditonton dalam salah satu sesi pada rangkaian acara konferensi. Akhir kata,
Salam untuk seluruh sahabat budaya dimanapun Anda berada, dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Halo sahabat budaya, saya Elista Handitya dari Bakudapan Food Study Group. Bakudapan Food Study Group adalah kolektif studi pangan yang berusaha merefleksikan isu-isu di sekitar kita melalui makanan, seperti isu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita pengen ngobrolin tentang pangan liar, refleksi pengetahuan pangan di sekitar kita. Jadi, hari ini kita akan mencoba untuk melihat nih apa yang ada di atas piring kita. Nah, sebetulnya kita sadar nggak sih bahwa apa yang ada di atas piring kita itu adalah hasil konstruksi atau bentukan dari pasar. Sebetulnya brokoli, sawi, kentang, dan nasi ini itu hanya sebagian kecil dari keberagaman pangan lokal yang kita punya. Nah, misalnya nih beras nih, di masa Orde Baru penyeragaman menanam beras lewat program BIMAS, lewat program Orde Baru, itu membuat kita semua akhirnya makan beras, padahal kita sebetulnya punya sumber bahan pangan atau sumber bahan pokok lokal yang sangat beragam gitu. Ada umbi-umbian, kemudian ada sorghum, ada jagung, ada gadung, dan lain sebagainya. Pun dengan sayur mayur, kita nggak cuma punya 3 jenis ini aja, tapi kita punya banyak tanaman-tanaman yang bahkan dilihat sebagai gulma yang sebetulnya punya kans untuk jadi sumber bahan pangan kita. Misalnya ada sintrong, ada pakis, ada genjer, kemudian ada daun kelor, ada semanggi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Melalui diskusi hari ini, kita pengen ngobrolin lewat satu proyek yang pernah dilakukan oleh Bakudapan, yaitu adalah Please Eat Widely. Pada mulanya, Please Eat Widely adalah proyek yang berkeinginan untuk melakukan preservasi dan mempelajari biodiversitas, terutama tanaman pangan, yang tidak hanya terbatas dengan apa yang disediakan oleh pasar. Jadi, pertama kali sebetulnya proyek ini itu tidak lepas dari penelitian kami bersama dengan ibu-ibu penyintas 65 yang mereka memanfaatkan sumber pangan tanaman liar di sekitar penjara untuk mereka konsumsi gitu. Jadi tanaman liar ini sebetulnya memang sangat lekat kaitannya dengan survivalitas gitu. Nah, selain membicarakan soal survivability, sebetulnya juga ada kans lain untuk berbicara soal tanaman liar, yakni adalah bagaimana sumber pangan liar ini bisa menjadi alternatif dari ketahanan pangan kita. Nah, karena masalahnya adalah yang hampir semua yang kita konsumsi sekarang itu kan kita berbasis atau kita bergantung pada pasar. Nah, kita pengen coba ngobrol nih lewat project Please Eat Widely yang pernah dilakukan dan bagaimana sih sebetulnya dia bisa menjadi alternatif ketahanan pangan kita gitu. Jadi, yang kedua adalah kita ingin membicarakan tentang bagaimana sebetulnya kami atau bagaimana sebuah hal yang liar itu dimaknai. Liar atau tanaman liar, pangan liar sebutlah itu sebetulnya adalah refleksi atau kritik terhadap apa-apa yang dilabeli sebagai hal yang liar. Membicarakan tentang pangan liar itu juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana terminologi liar itu berasal atau dikonstruksikan atau terbentuk. Liar sebetulnya punya definisi yang beragam di dalam masyarakat kita. Liar bisa dilihat sebagai sesuatu yang tidak terawat, tidak mengikuti aturan, atau tidak terstandarisasi. Dalam industri pertanian atau dunia pertanian, manusia cenderung ingin mengontrol apa yang ditanam atau apa yang ingin dibudidayakan dan melihat nilai ekonomi dari komoditas pangan tersebut. Nah, dalam dunia pertanian ini manusia cenderung melihat apa nih yang kira-kira harus dibasmi dan apa yang harus ditanam dan dibudidayakan, padahal sebetulnya memiliki nilai guna juga gitu. Jadi misalnya adalah tanaman-tanaman gulma yang dianggap sebagai gulma, seperti tanaman akar kucing atau maman ungu yang dianggap tidak punya nilai guna dan sebetulnya kita bisa manfaatkan itu. Nah, Please Eat Widely sendiri sebetulnya merupakan eksperimen kami terhadap ide tentang apa yang didomestikasi, apa yang dianggap liar, dan yang mana kemudian istilah tumbuhan liar ini dihadirkan sebagai ironi. Ia bukan sebagai kategori yang fix gitu untuk membicarakan soal apa sih tanaman yang dianggapnya tidak liar dan liar gitu, tapi alih-alih adalah cara kita berefleksi dan juga mengkritik
oh ternyata dalam dunia pertanian tuh ada gitu dikotomi tersebut, padahal sebetulnya apa yang mungkin kita sebut sebagai tanaman liar itu adalah sumber bahan pangan lokal yang bisa memenuhi dan bisa menjaga ketahanan pangan kita juga gitu. Oke, jadi kemarin kita habis ngeramban. Ngeramban itu adalah istilah yang digunakan ketika orang mencari pangan liar gitu. Nah, ngeramban itu kalau di dalam bahasa Inggris tuh disebut dengan foraging, yang artinya adalah memetik tanaman apa saja yang bisa dimakan, baik itu di kebun atau di lahan terlantar, atau di lahan, atau misalnya di tepi jalan juga bisa. Nah, kebetulan kemarin kita ke tepi jalan, terus kita menemukan ada beberapa pangan yang bisa kita ambil nih. Waktu itu di samping jalan ada sintrong nih, ada sintrong, terus ada lamtoro, ada semanggi, ada urang-aring, terus ada meniran, ada akar kucing, dan juga daun pepaya. Nah, yang menarik, daun pepaya kan sebetulnya bukan tanaman liar ya, tapi kemudian dia bisa jadi dilihat atau kita refleksikan sebagai pangan liar juga, karena waktu itu kita tanya nih sama satu warga di sana, ini boleh nggak kita ambil gitu. Waktu itu di samping di tepi jalan gitu, ini boleh nggak kita ambil. Nah, dia bilang kalau itu tuh liar gitu, dan kita juga ngeliat dia tumbuhnya di sela-sela tiang gitu, tiang lampu. Jadi kita melihat bahwa oh ini adalah salah satu bentuk tanaman yang nggak ditanam nih, tanaman liar nih gitu. Meskipun sebetulnya pepaya ini kan juga didomestikasi ya, dia juga ditanam gitu dan diperjualbelikan juga gitu. Jadi kalau dalam pengisilan kami itu ada 3 cara yang kira-kira bisa digunakan untuk meramban pangan liar. Yang pertama ada ngeramban, yang kedua ada ngalas, dan kemudian ada ngasak. Nah, apa sih bedanya gitu? Ngeramban itu tadi sudah dijelaskan bahwa itu memetik tanaman apa saja yang bisa dimakan. Kalau ngalas itu biasanya istilah lokal gitu untuk menyebutkan pergi ke kebun atau ke hutan untuk mencari sumber pangan juga. Dan kemudian ada ngasak atau yang disebut dengan gleaning, itu biasanya memungut hasil-hasil panen misalnya yang tidak bertuan, atau komoditas di pasar yang sudah tidak bertuan misalnya yang berserak dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau menurut Nuraini Juliastuti dalam artikel yang berjudul Pengetahuan Liar, Praktik, Konsep, dan Nilai Guna, dia melihat bahwa cara memperoleh tanaman liar itu sebetulnya adalah istilah-istilah yang sangat lekat dengan istilah lokal gitu. Dan ini memperlihatkan adanya relasi yang kuat antara praktik dan pengetahuan lokal dan juga pengalaman menubuh, karena ketika kita bilang ramban, ngasak, atau ngawas itu tuh tidak bisa lepas dari apa yang kita ramban atau kita pegang, atau ngasak apa yang kita pungut atau diasak-asak gitu, atau juga ngalas itu kan lekat dengan bahasa Jawa ya, alas berarti hutan atau berarti kebun atau kebun gitu. Nah, maka dari itu sebetulnya cara-cara akses terhadap pangan liar ini pun, akses terhadap sumber pangan lokal ini sebetulnya tidak lepas dari apa itu pengetahuan lokal tentang pangan yang mungkin selama ini kita sudah tidak familiar lagi gitu, karena problem bahwa kita sudah banyak bergantung pada pasar dan pada industri. Nah, dalam konstelasi kehidupan warga terutama di perkotaan, pangan lokal acap kali tidak mendapatkan tempat. Budaya kita biasanya hanya mengkonsumsi apa yang ada di pasar, mengkonsumsi apa yang ada di supermarket, padahal sebetulnya penting juga untuk mempertanyakan sebetulnya dari mana sih sumber pangan yang kita makan sehari-hari itu berasal. Tahukah kita selain cuma dari pasar aja gitu, sumbernya dari pertanian mana, dari petani siapa, atau dari tanah di mana gitu. Mungkin kita pengetahuan kita terhadap rantai produksi dari apa yang kita makan itu terputus. Pangan liar sebetulnya bisa jadi alternatif dari sumber ketahanan pangan kita, karena dia ada di sekeliling kita, ada di halaman rumah kita. Dia menyempil di antara bangunan-bangunan, mencari ruang untuk tumbuh meskipun sangat terbatas karena ada pembangunan, kemudian ada pertanian monokultur seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pertanian monokultur cenderung kemudian mendikotomikan apa yang disebut dengan pangan liar dan pangan yang tidak liar gitu. Pun sebagai warga kota kita biasa selalu membeli makanan dari pasar atau membeli makanan dari supermarket, padahal kalau misalnya kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita,
membuka mata lebih lebar dan juga mau belajar tentang dan mau belajar tentang ketersediaan pangan kita yang sebetulnya berlimpah ini, kita bisa jadi pengetahuan kita terhadap sumber pangan lokal itu jadi lebih banyak gitu. Dan kita tidak serta-merta menyebutkan misalnya semanggi atau daun kelor atau akar kucing atau sintrong itu sebagai tanaman yang liar gitu, karena sebetulnya pengetahuan itu pun juga menjadi liar kan di kepala kita. Kita tidak tahu apa sih sebenarnya tumbuhan itu. Akses kita terhadap pengetahuan pangan itu terputus. Nah, selain supermarket gitu, misalnya juga adanya industri pangan kayak industri kelapa sawit misalnya, itu yang kemudian selain menggusur penghidupan warga tapi juga menggusur lahan-lahan kita gitu, menggusur ruang bagi tumbuhan-tumbuhan lokal ini untuk bisa tumbuh, dan akhirnya dia ketika tumbuh pun dilihat sebagai unwanted plants atau tumbuhan yang tumbuh tidak pada tempatnya atau tidak diinginkan, dan cenderung seperti yang tadi sudah disebutkan dilihat sebagai gulma gitu. Pun di tengah kota, pembangunan atau gentrifikasi lahan, kemudian juga betonisasi, pembangunan gedung tidak memberikan ruang hijau kepada kita dan tidak memberikan ruang bagi tumbuhan untuk bisa bernafas, untuk mendapatkan ruang untuk tumbuh, dan pada gilirannya tidak memberikan kita ruang untuk mengenal tanaman-tanaman itu, dan kita akhirnya melihat misalnya sintrong nih yang kemarin ketemu di pinggir jalan, atau urang-aring atau akar kucing itu sebagai tanaman yang tidak bisa dimakan, atau bahkan tidak pernah kita lirik. Kalau kita lagi lewat jalan ya udah lewat aja, kalau kita lagi jalan-jalan di taman ya lihat bunga-bunga, tapi kita nggak mencoba untuk melihat lebih dekat sebetulnya ada nggak sih tanaman-tanaman lain yang nyempil, yang hidup, yang sebetulnya menawarkan sumber pangan bagi kita. Nah, maka dari itu kemudian kita melihat terminologi pangan liar sebagai sebuah ironi. Sesuatu yang dulunya mungkin merupakan bagian dari pengetahuan dan budaya sehari-hari kita, sekarang dianggap jadi liar. Misalnya tadi tanaman-tanaman liar yang tumbuh di pinggir jalan, kemudian yang di rumah yang tidak dihuni, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya ketika kita lihat lebih lanjut, lebih dalam, tanaman-tanaman itu sebetulnya adalah sumber bahan pangan yang harusnya kita manfaatkan gitu, atau menjadi salah satu keberagaman sumber pangan kita gitu. Jadi kemudian di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan bahwa sebetulnya pangan liar itu sendiri adalah sebuah kritik atau ironi dan juga refleksi alih-alih sebuah kategori yang fix gitu. Misalnya gini nih, apa yang dulunya liar itu bisa kemudian jadi tidak liar. Adanya misalnya komodifikasi dari berbagai tanaman yang dianggap liar, yang dianggap tumbuh liar, seperti misalnya tumbuhan kelor itu kini menjadi tren yang punya nilai ekonomi yang tinggi gitu, dan dianggap sebagai superfood. Maka kemudian kita bisa bertanya-tanya nih, apakah tanaman itu kemudian jadi liar gitu ketika dia sudah didomestikasi, ketika dia sudah dipasarkan. Pun dengan tumbuhan pepaya yang tadi kita temukan, pepaya ini mungkin dianggap sebagai tanaman yang tidak liar, tetapi ketika dia tumbuh begitu saja di pinggir jalan, tidak ada yang memiliki, dan juga dia sebagai tanaman yang tumbuh tidak diinginkan di tepi jalan, di dekat tiang, apakah kemudian kita bilang kalau tanaman itu tanaman liar gitu? Nah, kita bisa mencoba untuk menegosiasikan nih pangan liar itu gitu. Jadi pangan liar kemudian bukan sebagai kategorisasi gitu. Nah, maka kemudian mana kategori sumber bahan pangan yang liar dan tidak liar itu akan selalu menjadi perdebatan. Karena kategori liar ini memang kemudian kategori yang subjektif berdasarkan pengetahuan dan kebudayaan kelompok masyarakat tertentu, dan juga ada konteks yang kemudian membangun pengetahuan kita akan pangan liar. Taruhlah tadi ada yang dikotomi monokultur pertanian yang melihat ada tanaman budidaya dan kemudian tanaman gulma, kemudian juga konteks pembangunan yang kemudian tidak memberikan ruang bagi tanaman-tanaman liar untuk tumbuh gitu. Dan kita melihat bahwa
tanaman liar itu kemudian menjadi kritik dan ironi atas peminggiran pengetahuan terhadap keragaman sumber pangan lokal kita. Oke, maka kemudian Please Eat Widely akan terus relevan untuk membicarakan tentang isu ketahanan pangan kita gitu, untuk melihat, untuk merefleksikan kembali, untuk memeriksa kembali apa yang kita lihat sebagai liar dan merefleksikan kembali pengetahuan pangan kita. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mau mengikuti sesi diskusi bersama Bagudapan Food Study Group tentang pengetahuan pangan kita yang kita refleksikan melalui pangan liar. Nah, jangan lupa untuk mengikuti sesi-sesi lain dari Pekan Kebudayaan Nasional 2020 di berbagai platform digital karena akan banyak acara-acara lain yang seru nih. Nah, oke, mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa follow Bagudapan di Instagram @bagudapan atau ke laman Bagudapan di www.bagudapan.com. Thank you.